Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha alladzi Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha alladzi ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Tsumma amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dalalatun wa kullu syai'in biqadar wa kullu syai'in biqadar. Para hadirin wal hadirat, tetamu undangan ingkang dipun rahmati dening Allah taala. Wonten ing enjing menika kula nyuwun izin dhateng sedayane kula ndapukne awak kula dados pranata adicara. Sing nunjuk mboten enten, nggih kula kiambak sing nunjuk. Nggih, cekak aos mawon acara wonten ing enjing menika insyaallah badhe kalaksanan pernikahan sederek kita Bapak Sri Widodo pikantuk Mbak Yuyun Isnawati. Lan kula badhe rada crita mawon sakderenge dilangsungne sedaya niku lek wis ditakdir dening Allah bakal terjadi. Dialang-alangno pager teko pring ya disasak ya guling. Kok pring walaupun wesi to ya bakal iso dipencoloti. Sedaya mawi takdir Allah taala. Nggih. Kira-kira nek sing urung ngerti ceritane ya tak critani pisan. Rebu tuku buah sekaligus ngiras karo ngirus. Nggih, banten ngoten kula telepon niki adike nggih. Lek nyeluk sampai bingung. Nggih, langsung dipun lamaraken. Dados lamarane kapan? Lamarane nggih ndek nukae. Lha sak menika alhamdulillah sampun dugi ditiwansi pernikahanipun. Dados niku ring keseatur. Dados pernikahan menika perkara sing kedah dipun segerakan. Dari Rasulullah SAW khairul birri ajaluh. Saapi-apike barang sing apik niku lek disegerakan. Lek wis enek sing ngesir ya wis budal, apa meneh sing wis cocok. Mboten trimo ngesir tok lho nggih. Ngesir terus cocok, ya wis dibudalne. Nikah niku sak bagus-bagusnya perkara sing perlu untuk dipun segerakan. Nerusaken kula sebagai pranata adicara, acara pertama pembukaan sampun kita lalui. Acara kedua cerita singkat nggih namung ngoten niku wau. Acara ketiga insyaallah langsung ijab kabul ingkang dipun awali kalian khutbah nikah sekaligus nasihat saking Ustazuna wa waliduna Ustadz Ahmad Syarifuddin kangge pinanganten kekalih sepindah nomor kalih kangge calon manten. Kan tengeri enten calon manten. Nggih napa mboten? Kula ya jek calon no. Nomor 3 para pasutri ingkang sampun pinaringan keluarga masing-masing. Dumateng Ustazuna wa waliduna wekdal sak cekampipun kawula aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslir lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin semuanya, apa yang telah saya sampaikan diawali dengan innal hamdalillah. Berikutnya diiringkan 3 ayat menganjurkan kepada kita untuk bertakwa. Setelah mabadu ada fa inna asdaqal hadis kitabullah. Sampai terakhir wa kullu dhalalatin finnar. Itulah yang namanya khutbah. Ketika hari Jumat namanya khutbah Jumat. Kapan-kapan butuh disampaikan namanya khutbah hajah. Ketika ada acara pernikahan namanya khutbah nikah. Khutbah artinya nasihat. Artinya nasihat yang disampaikan supaya manusia terbimbing. Maka apabila bahasa Arab yang telah tersampai di atas kita sudah memahami bahasanya, maka itu sudah cukup. Karena dulu ada orang yang nyumpeti kuping, nggak mau mendengarkan apa yang disampaikan Nabi. Akhirnya penasaran, pengen krungu, nyapa kok wong memiliki sikap antipati kepada Nabi. Jajal sing daunane Muhammad kuwi apa? Bahasa dia seperti itu. Ketemu pada Nabi, tolong ucapan sesuatu atau senada itu. Nabi katakan bahasa di atas, minta diulang. Langsung dia masuk Islam. Atau hidayah atau kebaikan-kebaikan sebagaimana kisah bisa dirujuk ke sana. Karena itu semuanya berbahasa Arab. Mungkin di antara kita ada yang sudah memahami, ada yang belum, karena nasihat itu fungsinya untuk arahan. Maka apabila diringkaskan, insya Allah itu besar manfaatnya. Pertama, kita diajak memuji kepada Allah karena besarnya nikmat. Yang kedua, kita mewujudkan nikmat untuk modal taat, kita tingkatkan ketaatan. Yang ketiga, kita ketika memiliki banyak kekurangan supaya memperbanyak istighfar. Lalu untuk langkah-langkah berikutnya, hidup penuh ujian, takwa merupakan cara kehati-hatian. Perbincangan Umar bin Khattab dan seorang sahabat tanya, takwa itu apa? Dijawab, bila kamu lewat di jalan berduri, apa sikapmu? Jawabnya, membelalakkan mata, tempat yang nggak ada durinya, di situ kaki melangkah untuk menghindari duri. Itulah makna takwa, menjaga diri supaya nggak terkena bahaya. Jangan sampai terkena murka siksa Allah. Makanya belajar ilmu syar'i. Itulah Al-Quran, ditafsirkan dengan sunnah yang sahih, dipahami, diamalkan sebagaimana para sahabat, maka wajib belajar terus sampai mati. Ketika sudah, jalan surga kena kerjakan penuh harap. Hati ikhlas, caranya cara Rasul. Dengan penuh harap, istiqomah, dibesarkan dengan dinasihatkan. Ketika tahu jalan neraka, maka hindari. Ilmu telah membimbing bagaimana besarnya bahasa syirik, bahaya syirik, bid'ah, dan berbagai macam kemaksiatan. Makanya tinggalkan dengan penuh waspada, minta tolong kepada Allah Ta'ala, jaga saya.
Itulah yang namanya ketakwaan. 3 ayat di atas membimbing kepada kita ketakwaan. Jalan nyata untuk semuanya kita dibimbing dengan Al-Quran. Petunjuk praktek persis dari Nabi SAW yang para sahabat melanjutkan. Itulah kurang lebih global dari khutbah di atas ketika kita terjemahkan seperti itu. Peristiwa real yang terjadi di masa Nabi SAW. Ada orang tanya, ngibadai Nabi itu seperti apa? Dijawab, kalau malam ya tidur, ya sholat. Kalau siang ya puasa, kadang juga enggak puasa. Sosialnya berinteraksi, bahkan menikah, bukan semata satu. Bahkan ketika sudah sampai di Madinah, sampai 9. Karena disenangkan kepada saya dari dunia kepada wanita dan minyak wangi. Dijadikan ketentramanku dengan sholat. Hadis cerita itu adalah bisa menjadi hujjah. Maka orang yang tanya tadi mengatakan, yo, kuwi Nabi santai-santai ngono pantes karena sudah dijamin. Lah kita santai-santai kayak begitu, gimana kedudukan kita? Ketika Nabi pulang, diberitahu ada tamu. Dijelaskan perbincangannya. Seperti itu, akhirnya mereka ketemu, dipanggil atau apa, walau a'lam, akhirnya mereka diarahkan. Kamukah yang mengatakan demikian-demikian? Mereka mengatakan iya. Jadi katakan, wong sing paling takwa kepada Allah di antara kamu itu saya. Wong sing paling taat kepada Allah di antara kamu itu adalah saya. Inilah profil agama ini. Karena adinu yusrun. Jangan punya pemahaman yang namanya cari surga dengan pahala itu hanya maca Quran, sholat, zikir. Bukan itu saja. Allah menjadikan pahala itu jalannya luas. Nggak punya harta bisa sedekah, melimpah modalnya. Tasbih, tahmid, takbir pun juga termasuk sedekah. Bahkan dipesankan wa fi budhiyahatikum sedekah, pada kelaminmu pun juga sedekah berpahala. Mereka tanya, apa iya seorang melampiaskan syahwatnya itu berpahala? Dijawab, nah bagaimana tidak? Coba kalau orang itu punya syahwat belum nikah lalu disalurkan, namanya zina, dosa kan? Berarti kalau disalurkan dengan cara nikah, cari pahala, jima pun juga itu pahala. Maka dikatakan orang punya ritual agama sudah separuh takwa, dengan menikah separuh yang lain ada yang mengistilahkan begitu. Dan berbagai macam fadilah dari nikah itu luas. Jaga mata, ketentraman jiwa, anak turun, memperkokohkan 2 keluarga. Bila masih berpotensi beranak pinak, perbanyak. Nanti akan dibanggakan oleh Nabi di depan umat dengan umat yang sangat banyak, sehingga agama itu kokoh karena modal berjuang, harta, anak itu perkara penting. Nikah jalan yang luar biasa yang diberkahi, yang seolah orang nikah itu obah saobah berpahala. Makanya mereka didoakan dengan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Minimal 2 makna. Semoga Allah memberi kamu hai suami, semoga Allah memberi untukmu istrimu, semoga kamu kedua dikumpulkan pada kebaikan, atau mana yang lain, semoga Allah memberkaimu berdua ketika suka bisa syukur, semoga Allah memberkaimu berdua ketika duka bisa sabar, semoga kamu berdua dikumpulkan pada kebaikan. Itu merupakan tonggak untuk perjuangan Nabi Ibrahim membangun peradaban lewat keluarga. Dengan istri kedua lahir anak pertama Ismail, membangun Masjidil Haram yang sampai sekarang kita lanjutkan. Dengan istri pertama lahir anak kedua, di sana ada Sarah, ada Ishak, turun Nabi Yakub, turun Nabi Yusuf, terus berjuang. Itu membangun peradaban lewat keluarga. Penting sekali. Semuanya itu modal itu adalah ketakwaan. Maka apa yang sedang kita jalan kali ini juga dalam rangka itu. Maka daripada itu berkaitan termasuk untuk ta'addud nikah double, kuncinya hanya satu. Apa? Sabar. Karena segala sesuatu kuncinya adalah sabar.
Karena pesan Nabi SAW, wa ma u'tiya ahadun ato'an khairan wa awsa amin as-sabri. Enggak ada seseorang diberi sebuah pemberian lebih luas, lebih longgar, lebih baik daripada kesabaran. Dan balasan sabar enggak bisa dihitung. Innama yuwaffas sabirun ajrohum bi ghairi hisab. Orang yang sabar pahalanya enggak bisa dihitung. Gimana cara sabar? Satu, apapun yang terjadi langsung diterima. Ini takdir. Dan tanda takdirnya dimudahkan. Pitung Rebo demben, Kemis siap, Ahad ngelumpuk wonten mriki enggak nganti seminggu. Ini semoga termasuk tanda kebaikan. Amin. Anak-anak ngumpul, istri pertama juga ngumpul, saudara pun juga ngumpul, kita juga ngumpul. Luar biasa. Ini semoga termasuk takdir kebaikan buat kita semua, kita bisa mensyukuri. Tangga pertama ini takdir. Gelem ra gelem pokok terjadi takdir, enggak iso lari. Tomponan wae, kenyataan terjadi, mau lari kemana? Yang kedua husnudzon, ini mesti kebaikan. Karena Allah tidak akan pernah menetapkan takdir itu kejelekan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada sesuatu yang ketetapkan itu batil, mesti ada manfaatnya. Allah tidak pernah sia-sia. Terjadi jelas takdir. Ada hikmahnya. Itu yang kedua. Yang ketiga kita husnudzon. Yang kedua husnudzon, mesti ada hikmahnya. Yang nomor tiga, gali hikmahnya. Apa itu? Ujian sejauh mana kita tunduk kepada Allah. Terjadi kenyataannya baik. Tugas kita setelah mengenal hikmah, sami'na wa ata'na. Saya siap mendengar, saya siap taat menjalani. Bila saya punya kekurangan, saya memperbanyak istighfar. Bila sudah sadar itu takdir, kita husnudzon. Yang ketika kita menggali hikmahnya, akhirnya kita ridho. Karena ketetapan itu yang paling baik. Apabila 4 ini punya, itu namanya kesabaran. Apa tadi pertama? Segala sesuatu terjadi langsung diterima. Ini takdir. Yang kedua, berbaik sangka kepada Allah, mesti untuk kebaikan. Yang ketiga, gali kebaikannya, tidak bisa dihitung. Yang keempat, ridho tompo lilo legowo. Bila 4 ini punya, inilah kesabaran. Semoga semuanya diberikan kesabaran, berikutnya bisa melangkah kepada kesyukuran. Itu modal utama untuk kita semuanya. Ke depan kita memiliki proyek kerjasama di dalam berdakwah untuk menjaga diri, keluarga, dan masyarakat kita. Dengan kita berkumpul kompak satu jalan, insya Allah nanti dakwah akan semakin mekar, yang itu nanti akan membawa kita di dunia punya modal kebaikan yang akan kita jadikan penyambungan ketika kembali kepada Allah. Pahala mengalir dan mengalir sehingga akan menjadi sesuatu yang kita nggak layak masuk surga, tapi karena rahmatnya, karena fadilahnya, karena ampunannya, kita punya syariat, kita beramal benar, diberikan rahmat, fadilah, ampunan. Surga yang semula kita tidak pantas masuk, tapi diwariskan akhirnya menjadi orang yang berkumpul di surga Allah Ta'ala. Semoga kita faham, semoga kita tabah, semoga kita sabar, semoga kita bisa menjalani dengan baik. Semoga apa yang sedang kita berkumpul kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masing-masing dari kita mendoakan semoga lancar, dan masing-masing dari kita nanti juga mendoakan untuk mempelai dengan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khairin. Nanti apabila sudah diakadkan, diterima, mobil itu nikahaha bil mahril madhkur, berarti sudah dijawab seperti itu, berarti sah. Silahkan secara spontanitas nanti mendoakan dengan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Demikian khutbah yang tersampaikan. Semoga Allah memberikan keberkahan buat kita semuanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu ta'ala khairan wa nafa'anallahu ta'ala binasihatihi al-ghaliyah min walidina wa syekhina Ustaz Ahmad Syarifuddin. Dungkap acara salajengipun inggih menika acara intine inti. Inggih menika ijab lan qabul. Sedaya transaksi menika kedah wonten ijab lan qabul. Ijab menika
saking inggih menika walinipun lajeng kabul saking pinanganten kakung. Sampun siap Mas Aris? Sampun siap dulur lanang? Alhamdulillah dulur lanang pun siap. Mekaten kita sekseni sekalian perlu dipunwuningani tidak ada ritual istighfar ping 3 saderenge ijab kabul. Niki yang pertama. Mboten enten syahadat dhisik saderenge ijab kabul. Lah nyapa? Lah wong muslim kok kon syahadat neh. Terus kita ulang malih menikalah cara ijab kabul ingkang syar'i. Mboten wonten syahadat riyin, mboten wonten istighfar riyin. Langsung saking wali lajeng tinampi saking penganten kakung. Monggo kalih jabat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sri Widodo, sawattuka bi uhti niyabatan an abi Yuyun Isnawati bih mahrin hamsata asara milyun rupiah. Qabiltu nikahaha bil mahri madhkur. Barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Kanthi ijab lan qabul Allah Ta'ala dawuh, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, wajib bagi kalian untuk memenuhi semua transaksi. Semua transaksi, termasuk di dalamnya transaksi pernikahan yang diawali dengan ijab lan qabul. Kadosi mekaten acara intinipun inti sampun kalaksanan, lajeng mengke kasuwun saking sedayane mendoakan secara khusus dumateng dulur lanang lan menika kula pikantuk amanah saking Kang Ji sederek kula Kang Muhaji Ustaz mengke lek sampun tulung donga kula dipun sampaiaken dumateng Mbak Yuyun duka mireng napa mboten Mbak Yuyun nggih kula dipun amanahi Kang Ji nyampekne donga barakallahu laki wa baraka alaiki wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laki wa baraka alaiki wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laki wa baraka alaiki wa jama'a bainakuma fi khair. Mekaten saking kawula sebab acarane sampun rampung salajengipun acara inti nomor selanjutipun ramah tamah lan kawula sak rombongan insyaallah bibar menika badhe nyuwun pamit sebab hajatipun sampun kalaksanan lan sampurna. Nyuwun dungane saking sedaya muga kawula sak grup lan sak kanca slamet wonten ing perjalanan sehingga nerusaken aktivitas. Menika ingkang saged kawula aturaken mugi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian prosesi pernikahan yang telah kita sampaikan. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Monggo ramah tamah langsung.